Sinteyong resmi memanggil 27 pemain yang akan diandalkan di ajang Piala Asia U23. Uniknya dari 27 nama tersebut ada banyak pemain yang sebelumnya sempat membela timnas senior. Sesuatu yang tidak mengagetkan, karena itu sengaja dilakukan oleh STY agar timnas senior dan timnas U23 sama-sama kuat. Kini dari 27 pemain tadi akan dibedah siapakah yang layak mengisi starting line up. Dan untuk itu inilah potensi starting line up timnas U23 di ajang Piala Asia U23. Ya, sejak menangani timnas Indonesia akhir Desember tahun 2019, Sinteyong langsung melakukan gebrakan. Gebrakan yang paling terlihat adalah saat dirinya memilih untuk tidak memakai pemain yang sudah berumur. Contoh pemain itu adalah Otavio Dutra, Andri Tani Ardiasa, hingga Beto Goncalves. Pemain-pemain tersebut kemudian diganti dengan pemain yang lebih muda dan masih minim pengalaman. Sebuah keputusan yang sempat membuat pengamat bingung. Karena bisa-bisanya Sinteyong memilih mengandalkan pemain minim pengalaman dibandingkan dengan pemain yang sudah berpengalaman. Hasil kerja keras Sinteyong kini mulai membuahkan hasil, di mana pemain muda yang sebelumnya dia panggil sudah langganan membela timnas senior. Mereka juga memiliki perkembangan yang sangat pesat. Contoh pemain itu adalah Rizky Ridho, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, hingga pemain-pemain keturunan seperti Ivan Yenar, Rafael Strijk, dan Justin Hapner. Hasilnya pemain tadi mampu membantu Indonesia mengalahkan Vietnam secara back-to-back, di mana skuad Garuda menang dengan skor 1-0 saat bermain di Jakarta, dan menang skor 3-0 saat bermain di Hanoi. Tentu sebuah hasil yang sangat membanggakan, terlebih skuad yang diturunkan Sinteyong memiliki rata-rata yang masih sangat muda. Kini tugas pemain tadi tak berhenti sampai di sini. Karena pada pertengahan bulan ini, timnas U23 bakal menjalani ajang Piala Asia. Pemain-pemain yang sebelumnya diandalkan di timnas senior kini dipanggil lagi oleh Sinteyong. Di mana dari 27 nama yang dipanggil, 12 diantaranya adalah pemain yang kemarin membela Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia. Mereka adalah Hernando Ari, Rizky Ridho, Justin Hapner, Pratama Arhan, Ivan Yenar, hingga Hoki Caraka. Pemain-pemain itu akan dicampur dengan pemain muda yang lain dari Liga Indonesia, seperti Alvendra Dewangga, Ilham Rio Fahmi, hingga Bagas Kava. Dari pemain yang dipanggil, menarik dinantikan starting line up yang bakal diturunkan oleh Sinteyong. Namun, jika melihat formasi yang akhir-akhir ini diandalkan Sinteyong, timnas bisa kembali memakai formasi 3-4-3. Untuk posisi penjaga gawang, Hernando Ari hampir dipastikan bakal menjadi pilihan utama, dan cadangannya adalah Adi Satrio yang kemarin sama-sama membela timnas senior di kualifikasi Piala Dunia. Untuk 3 bek tengah, Sinteyong bakal memainkan Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Justin Hapner. Ketiganya bakal mendapatkan backup dari Dewangga, yang biasanya juga bisa bermain sebagai back di PSIS Semarang. Kemudian di posisi gelandang. Pada posisi ini, 2 gelandang tengah hampir pasti ditempati oleh Ivan Yenar dan Marcelino Ferdinand. Sementara 2 gelandang sayap akan ditempati oleh Rio Fahmi dan Pratama Arhan. 2 pemain terakhir bakal mendapatkan tugas yang sangat berat, karena mereka juga harus ikut membantu lini pertahanan. Jika buntu, Sinteyong masih memiliki cadangan pemain yang tak kalah bagusnya, seperti Bagas Kava, Fajar Faturrahman, Arkan Fikri, hingga Raihan Hanan.
Terakhir untuk posisi penyerang. Pada posisi ini bakal ditempati oleh 3 pemain. Mereka adalah Witan Sulaiman, Ramadan Sananta, dan Rafael Strike. Ketiga pemain ini bakal mendapatkan backup dari Hoki Caraka dan Jean Kelly Sroyer. Alasan Sinteyong mempercayakan posisi penyerang pada pemain tadi adalah soal pengalaman. Karena Witan, Sananta, dan Strike sudah memiliki pengalaman waktu bermain untuk timnas senior. Lebih lanjut, sejatinya masih ada beberapa pemain yang bisa dipanggil oleh Sinteyong. Contohnya adalah Nathan Choon. Sayangnya, pemain berusia 22 tahun itu kabarnya tidak mendapatkan izin dari klubnya. Ada lagi Elkan Bagot. Pada kasus Elkan, untuk saat ini dirinya masih cedera, sehingga belum bisa diandalkan oleh timnas Indonesia. Untungnya, pemain yang lain masih bisa dipanggil, sehingga bisa membantu skuad Garuda demi misi mencapai target, yakni sampai ke babak semifinal Piala Asia. Jika target itu dicapai, maka secara otomatis Indonesia bakal bermain di Olimpiade Paris yang diselenggarakan tahun ini. Selain itu, kontrak dari Sinteyong juga bakal diperpanjang oleh PSSI. Untuk mencapai target tersebut tentunya tidak akan mudah, karena timnas U23 tergabung di grup neraka yang isinya adalah negara-negara kuat. Yang pertama adalah sang tuan rumah, Qatar. Sementara 2 negara lainnya adalah Australia dan Yordania. Tentu sebuah tantangan yang mau tak mau harus dihadapi oleh skuad asuhan Sinteyong demi mewujudkan mimpi lolos ke Olimpiade. Jadi itulah gambaran starting line up timnas Indonesia yang bakal bermain di ajang Piala Asia U23 pada pertengahan bulan ini. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.